Bulan Ramadan adalah tamu agung untuk kita semua. Dia berpuasa di bulan Ramadan, namun dia tetap melakukan kemaksiatan. Takwa tidak dapat diraih secara instan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari pertama bulan Ramadan, tentu kita semuanya berbahagia dalam menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, bulan di mana yang dimuliakan dari semua bulan. Namun perlu juga kita ingat dalam menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah tamu agung untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Syaban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan saat manusia lalai. Syaban adalah bulan yang di dalamnya dinaikkan amal manusia kepada Tuhan alam semesta. Oleh karena itu, aku sangat suka ketika amalku dinaikkan, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan yang penuh dengan keberkahan bukan hanya bulan Ramadan, tapi juga bulan Rajab. Maka, sebagai seorang muslim, ketika kita menyambut bulan Ramadan, bukan hanya sekedar bulan Ramadan saja yang menjadi prioritas kita. Sebab kita harus mempersiapkan diri ketika bulan Ramadan itu datang. Nah, apapun yang harus dibutuhkan dalam menyambut bulan Ramadan itu seharusnya sudahlah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Bukan hanya ketika bulan Ramadan saja kemudian kita melakukan ibadah mahdoh. Bukan ketika bulan Ramadan saja kemudian kita melakukan sholat sunnah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kemudian kita menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kemudian kita melakukan hal-hal yang baik. Terkait pentingnya menyambut datangnya bulan Ramadan, ketika sebelum tiba, Amir bin Qais pernah berkata, "Tuba liman aslahu nafsahu qabla Ramadan." Beruntunglah orang-orang yang berusaha menata atau mensucikan jiwanya sebelum Ramadan datang. Rajab Al-Hanbali, halaman 138. Jadi, mensucikan jiwa bukan hanya ketika bulan Ramadan saja. Seharusnya ini sudah bisa dilakukan jauh sebelum datangnya bulan Ramadan sebagai cara kita untuk membiasakan diri dalam kebaikan. Hingga ketika datang bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu, bahkan kita akan lebih meningkatkannya kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan tersebut. Jadi diketahui tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Namun demikian, takwa tidak dapat diraih secara instan, membutuhkan latihan dan pembiasaan, membutuhkan langkah yang kemudian ditata untuk supaya pribadi kita menjadi terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Tobat yang sebenarnya ataupun tobat nasuha menuntut pelakunya untuk berhenti total dari ragam dosa dan bentuk maksiat lainnya. Ia harus menjauhkan diri dari segala bentuk dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man talama kida sibrin minal ardi tuwaqahu min sab'i wa'radin." Siapa saja yang berbuat zalim meski hanya menyerobot sejengkal tanah milik orang lain, niscaya akan ditimpa kepada dirinya 7 lapis bumi di hari kiamat. Di bulan Ramadan, banyak sekali yang melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian tidak sesuai dengan tuntutan syar'i. Sebagaimana misalnya dia berpuasa di bulan Ramadan, namun dia tetap melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini misalnya, para pemimpin terutama dan para penguasa atau para pejabat
lebih layak untuk kemudian bersegera bertaubat dan meninggalkan bentuk-bentuk kezaliman yang pernah dilakukan. Mereka sejak awal harusnya menyadari amanah dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah dan di hari akhir kelak. Jika para pemimpin ini banyak menzalimi rakyat, mereka kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba atau pemimpin yang telah Allah amanahi untuk mengurusi urusan rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menzalimi rakyat, kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Oleh karena itu, mari kita kemudian bersama-sama memuhasabah diri, mengingat berapa banyak kemudian kesalahan-kesalahan atau berapa siap kemudian kita menjalani aktivitas menyambut bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah tingkatkan keimanan kita, Allah tingkatkan amal ibadah kita. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.